bisnis lain, terus dia punya perjanjian dan lain-lain project itu kan saya mengetahui, tapi saya tidak tahu di dalamnya itu seperti apa detailnya. Karena yang saya tahu ya saya mengurus anak-anak saya, ngurus dengan kerjaan saya juga, dan Mas Roni nggak banyak cerita untuk masalah. Sana. Boleh? Mungkin Tadi dulu nggak apa-apa. soal kemarin Mas Eko yang katanya sudah somasi ya. Ya, gimana Masih sih? kedua. Sebelumnya terima kasih ya semua sudah hadir di sini. Saya mau meluruskan semua berita-berita yang ada di media, gitu ya, untuk adanya somasi ini. Sebenarnya saya juga awalnya kaget, bingung, campur aduk, karena kan masih terharu. Saya juga masih berduka ya, gitu ya, untuk Mas Roni baru 1 hari itu sudah ada berita ini. Gitu. Untuk somasi itu sih saya juga nggak tinggal diam, rembukan dengan keluarga dulu ya, yang utama kakak saya sama keluarga. Campur aduk deh rasanya, tapi di sini saya konsultasikan dengan lawyer saya, nanti biar semuanya bisa dijelaskan dengan lawyer saya. Semua sudah saya ceritakan, nanti lebih jelasnya tanya dia. Oke Kak, menanggapi sebenarnya apa yang terjadi sih kronologisnya? Apakah benar ada persoalan utang piutang perihal uang prestasi perihal perjanjian kontrak kerja itu sendiri, syuting gitu? Menanggapi itu sih sebenarnya gini ya, nanti kembali ke jelas semua sudah saya jelaskan gitu. Saya juga nggak bisa banyak. Oke, Bang, gimana Bang? Ya. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Selamat sore. Saya perkenalkan diri juga, saya Mihon Manalu dari kantor hukum Mihon Manalu juga, terkait dengan kuasa daripada klien kita Ibu Mediana. Memang beberapa minggu lalu sudah konsultasi banyak ke kita, tapi baru kemarin kita penandatanganan kuasa hukum. Makanya hari ini kita bisa hadir di sini terkait tentang awal mulanya kejadian ini adalah setelah saya pelajari dari berkas yang sudah ada. Ini saya tegaskan kepada kita semua, ini bukan utang piutang. Ini adalah perjanjian bisnis kedua belah pihak. Dan suami klien kita dia bertindak sebagai direktur daripada PT manajemen. Iya. Salah satu manajemen entertainment, dia bertindak sebagai direktur di sana. Jadi saya tegaskan sekali lagi, ini bukan utang piutang. Jadi kerjasama bisnis sebenarnya, kerjasama bisnis. Jadi terkait dengan surat somasi yang sudah dilayangkan 2 kali, itu isinya hampir sama. Yang pertama dan yang kedua menegaskan bahwa mereka ingin supaya segera keluarga almarhum membayar semua uangnya berkisar 16 juta itu. Tapi kita tegaskan di sini, ini bukan utang piutang yang harus dibayarkan gitu. Jadi perlu kita duduk bersama sebenarnya apa yang terjadi gitu di antara kedua belah pihak. Pada akhirnya nanti di situ akan kelihatan apa yang menjadi tanggung jawab daripada klien kita. Kalau memang seharusnya harus dibayar, itu juga nanti yang menjadi tanggung jawabnya. Dan klien kita udah siap untuk itu kalau memang itu terbukti memang bagian dari tanggung jawabnya gitu. Tapi sekali lagi ini bukan utang piutang dan klien kita bukan wanita prestasi. Itu Bapak Ibu. Iya, dan saya tambahkan di sini Mas Roni kan dengan saya memang status kita suami istri. Tapi kalau untuk kerjasama atau dia punya bisnis lain, terus dia punya perjanjian dan lain-lain project itu kan saya mengetahui, tapi saya tidak tahu di dalamnya itu seperti apa detailnya. Karena yang saya tahu ya saya mengurus anak-anak saya,
ngurus dengan kerjaan saya juga, dan Mas Rani nggak banyak cerita untuk masalah kerjaan tersebut gitu. Karena saya juga kenal dengan Mas Eko, itu kenal baik, dibilang baik-baik gitu ya. Cuma saya juga nggak nyangka nih kalau sampai disomasi dan saya harus bertanggung jawabnya. Bukan masalah tidak mau bertanggung jawabnya, tapi paling tidak saya harus tahu dulu nih kenapa saya menghindari dari media kemarin-kemarin itu, karena saya mau tahu apa sih permasalahannya gitu ya, mengenai kontrak kerja dan lain-lain. Makanya saya juga nggak tinggal diam, saya konsultasi dengan lawyer saya. Jadi nanti kita juga akan ada pertemuan, bukan saya menghindari Mas Eko, enggak gitu. Nanti saya akan ketemu dengan beliau lagi diupayakan ya kan, karena Mas Eko punya kesibukan, saya juga punya kesibukan gitu. Jadi kita sih maunya yang baik-baik aja lah gitu aja sih. Kak Diana, bener nggak sih kemarin sempat Mas Eko bilang itu ada komunikasi ke Mbak Diana, tapi mungkin Mbak Diana tidak merespon atau seperti apa? Kita komunikasi waktu masa Mas Roni 40 hari kita masih komunikasi gitu. Belakangan memang intensnya untuk WA atau apa itu saya memang bukan menghindari ya, tapi saya lebih ke diam dulu karena nggak mau juga ambil langkah buru-buru ya gitu. Nanti jadinya saya takutnya kesalahan juga, terus ujungnya ribut, saya nggak mau gitu kan, karena kan kita tahu Mas Eko tahu kita juga gitu. Tapi kalau misalnya Mas Eko memang ini mengambil ranah seperti ini, itu haknya dia, mungkin dia juga mau uang itu kembali atau gimana, saya juga mempelajari itu. Makanya saya ya udahlah ke kuasa hukum juga gitu. Nanti kita akan ada pertemuan, ada ya nanti kita lihat seperti apa, karena saya juga harus mendalami dulu nih. Tapi Mbak Diana siap juga ya, artinya diminta untuk mengembalikan sejumlah dana gitu kan, yang diminta dari pihak. Pada dasarnya begini Bapak Ibu ya, artinya kita harus mengacu kepada surat perjanjian yang sudah dibuat berkisar 5 tahun lalu. Saya sudah baca sedikit, tapi pada dasarnya kita akan pelajari dulu mendetail nanti apa yang tersirat di dalamnya yang menjadi kewajiban daripada klien kita. Karena perjanjian itu ada dan jelas adanya, itu dibuat 5 tahun lalu waktu suami klien kita ini masih sehat. Tapi setelah itu kan kita juga tahu semua ya, artinya di tahun 2017, 2018 sudah sakit-sakitan terus sampai berakhir 2021 itu meninggal. Jadi kita harus mengacu nanti dari perjanjian itu apa yang menjadi hak, apa yang menjadi kewajiban kita. Tentunya klien kita akan bertanggung jawab. Bang, tapi kalau menurut hukum surat perjanjian itu bang, misalnya perjanjian orang itu meninggal ataukah memang udah lepas tanggung jawab, terus seperti apa sih bang? Menurut hukum, pandangan hukum apa seperti apa? Justru ini kan terkait dengan posisi dia sebagai direktur ya di dalam perusahaan gitu. Jadi bukan, makanya saya bilang ini ditegaskan, ini bukan utang piutang, ini kontrak bisnis gitu ya. Jadi kontrak bisnis itu memang tidak mengikat person. Nah, ini adalah perusahaan yang siapapun di dalam perusahaan itu ya sebaiknya mempertanggungjawabkan semua terkait dengan utang-utang perusahaan itu. Makanya ini yang menjadi harus kita pelajari. Bang, tapi utang piutang perusahaan bang, seperti apa? Kerjasama bisnis sebenarnya. Bukan utang piutang perusahaan. Bukan, kerjasama bisnis di antara mereka. Kerjasama. Jadi gini, bisnis Mas apa? Eko ini kan investor ya ceritanya di situ kan, investor sama pemain juga gitu kan. Yang saya tahu Mas Ali memang pernah sih bilang bahwa aku mau ada project sama Mas Eko, ya aku bilang nggak masalah gitu kan. Cuma untuk mendalami itu saya nggak tahu, mendalami kontraknya seperti apa itu udah urusannya Mas Roni dan timnya ya. Saya rasa juga ini bukan Mas Roni aja yang terkait ya, mungkin karena itu pakai nama Rodriguez Manajemen itu, jadi pasti ada yang lainnya ya, itu kita lagi cari, itu kan nggak bisa buru-buru ya, kita semua perlu proses, bukti juga harus disiapkan dengan matang. Tapi saat ini perusahaannya masih jalan nggak sih? Enggak sebenarnya? Sebenarnya sih enggak ya, maksudnya udah berhenti sejak lama atau seperti apa? Untuk setelah nggak ada ya pelan-pelan saya lepas ya, karena kan yang bisa ngejalanin kan hanya Mas Wan. Mbak Diana, apakah